Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Rahayu dari kelas C122 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pengembangan sistem akuntansi dari Sistem Informasi Akuntansi dari dosen pengampu Pak Oo Perianto SEMSI. Nah, di sini yang pertama ada metodologi pengembangan sistem. Metodologi pengembangan sistem adalah langkah-langkah yang dilalui oleh analisis sistem dalam mengembangkan sistem informasi. Pengembangan sistem akuntansi dilaksanakan melalui 3 tahap utama, yaitu analisis sistem, desain sistem, dan implementasi sistem. Lalu di sini ada analisis sistem. Analisis sistem dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama analisis pendahuluan, penyusunan usulan pelaksanaan sistem, pelaksanaan analisis sistem, dan yang terakhir penyusunan laporan hasil analisis sistem. Di sini ada analisis pendahuluan. Jika perusahaan memiliki departemen sebuah informasi pekerjaan pengembangan sistem akuntansi dalam perusahaan tersebut, umumnya didahului dengan diterimanya permintaan jasa pengembangan sistem informasi dari pemakai informasi kepada analisis sistem dalam departemen tersebut. Permintaan jasa tersebut dituangkan dalam surat permintaan jasa pengembangan sistem informasi dan berisi penjelasan ringkas luas pekerjaan, hasil yang diinginkan, jangka waktu penyelesaian, dan pekerjaan. Berdasarkan surat permintaan jasa pengembangan sistem informasi tersebut, analisis sistem kemudian melakukan analisis pendahuluan untuk kepentingan pembuatan usulan pelaksanaan analisis sistem. Dalam analisis pendahuluan ini, analisis sistem mengumpulkan informasi untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai perusahaan kliennya. Untuk ini, analisis sistem harus membuat worksheet atau checksheet untuk melakukan atau mengumpulkan informasi yang dikumpulkan dalam analisis pendahuluan tersebut. Lalu di sini ada penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem. Pelaksanaan analisis sistem direncanakan oleh analisis sistem dalam suatu dokumen tertulis yang disebut usulan pelaksanaan analisis sistem. Maksud dihasilkannya dokumen tertulis tersebut adalah untuk mempertemukan pikiran pemakai informasi dengan analisis sistem mengenai pekerjaan pengembangan sistem akuntansi yang dilaksanakan oleh analisis sistem untuk memenuhi kebutuhan pemakai informasi. Lalu dalam dokumen usulan pelaksanaan analisis sistem menjelaskan yang pertama, alasan ringkas dan jelas yang mendasari dilakukan pengembangan sistem akuntansi. 2. Pernyataan khusus tentang persyaratan kinerja yang diharapkan dari sistem akuntansi yang diusulkan. 3. Batasan luas analisis sistem yang akan dilakukan. 4. Identifikasi informasi yang kemungkinan harus dikumpulkan dalam analisis sistem. 5. Identifikasi sumber potensial yang dapat menyediakan informasi yang diperlukan dalam analisis sistem. Dan yang terakhir, daftar peristiwa yang besar atau titik-titik pengecekan yang digunakan untuk mengecek perkembangan analisis sistem yang dilaksanakan oleh analisis sistem. Lalu selanjutnya di sini ada pelaksanaan analisis sistem. Analisis laporan yang dihasilkan sistem sekarang. Dalam tahap ini, analisis sistem memberi laporan yang sudah dihasilkan oleh sistem akuntansi yang sekarang digunakan untuk menemukan informasi yang diperlukan oleh manajemen, namun tidak disediakan oleh sistem akuntansi yang sekarang. Menganalisis sistem transaksi. Analisis sistem kemudian melaksanakan analisis terhadap setiap transaksi. Analisis transaksi ini meliputi analisis terhadap formulir, catatan, dan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan setiap transaksi tersebut. Untuk setiap transaksi yang dilaksanakan perusahaan, analisis sistem mengumpulkan informasi mengenai yang pertama, unit organisasi yang terkait dalam transaksi, kedua, formulir yang digunakan, ketiga, sistem otorisasi dalam pelaksanaan transaksi, keempat, catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi, yang kelima, prosedur pelaksanaan transaksi. Lalu di sini ada sumber informasi dalam analisis sistem. Dalam analisis sistem, sumber informasi untuk mengembangkan sistem akuntansi
Yang pertama, sistem akuntansi yang sekarang digunakan. 2, sumber dari perusahaan yang lain. 3, sumber luar. Manfaat untuk dilakukannya sistem terhadap sistem akuntansi lama adalah efektivitas sistem akuntansi yang sekarang digunakan, ide rancangan, identifikasi sumber daya, pengetahuan konversi, dan titik awal yang sama dalam menuju ke perubahan baru. Lalu selanjutnya ada teknik pengumpulan informasi dalam analisis sistem. Dalam tahap analisis sistem, pengumpulan informasi dilaksanakan analisis sistem dengan cara yang pertama wawancara, yang kedua kuesioner, yang ketiga metode analisis kelompok, yang keempat pengamatan, dan yang kelima pengambilan sampel dalam pengumpulan dokumen. Lalu metode analisis kelompok digunakan jika pertama, sistem dianalisis berdampak pada beberapa kelompok pemakai informasi yang mempunyai berbagai kegiatan dan kepentingan yang berbeda. Yang kedua, sistem yang dianalisis akan mengubah hubungan yang sudah terbina antar manusia, antar mesin, dan antar metode. Dan yang ketiga, sistem analisis yang akan melayani fungsi bisnis yang baru dan selanjutnya perusahaan tidak memiliki pengalaman menjalankan fungsi tersebut. Penyusunan laporan hasil analisis sistem. Isi laporan hasil analisis sistem meliputi yang pertama, pernyataan kembali alasan yang mendasari dan luas analisis sistem yang dilaksanakan oleh analisis sistem. Yang kedua, daftar masalah yang besar yang ditemukan oleh analisis sistem. Yang ketiga, suatu pernyataan persyaratan informasi yang diperlukan oleh pemakai informasi. Yang keempat, suatu pernyataan tentang asumsi penting yang dibuat oleh analisis sistem selama melaksanakan analisis sistem. Yang kelima, suatu proyeksi sumber daya yang diperlukan beserta biaya yang dibutuhkan dalam perancangan sistem akuntansi yang baru atau pengubahan sistem yang sekarang digunakan oleh perusahaan. Proyeksi ini mencakup kelayakan yang dilanjutkan tahap-tahap berikutnya pengembangan sistem akuntansi. Dan yang terakhir, rekomendasi yang bersangkutan dengan sistem yang diusulkan atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem yang diusulkan tersebut. Lalu di sini ada desain sistem. Desain adalah proses penerjemahan kebutuhan pemakaian informasi ke dalam alternatif perancangan sistem informasi yang diajukan kepada pemakai informasi yang dipertimbangkan. Tahap desain sistem ini dibagi menjadi 5 tahap, yaitu yang pertama, desain sistem secara garis besar, yang kedua, penyusunan usulan desain sistem secara garis besar, yang ketiga, evaluasi sistem, yang keempat, penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar, dan yang kelima, desain sistem secara rinci. Lalu di sini ada desain sistem secara garis besar. Seperti halnya dengan yang ditempuh oleh seorang arsitek dalam pembangunan gedung sekolah tersebut di atas. Dalam pembangunan sebuah informasi, analisis sistem telah memperoleh informasi berikut ini dari tahap analisis sistem yang dilakukan. Informasi yang dibutuhkan oleh pemakai beserta persyaratan-persyaratan yang melekat pada informasi tersebut. Luas sistem, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan atau manusia, mesin, uang, material, dan metode. Penyusunan usulan desain sistem secara garis besar. Yang pertama, isi usulan pemain desain sistem secara garis besar adalah sebagai berikut. 1. Pernyataan kembali alasan dilakukan pekerjaan pengembangan sistem informasi. Dalam bagian ini, analisis sistem menghubungkan persyaratan-persyaratan dan berbagai tujuan yang ditetapkan oleh pemakai informasi dengan usulan desain yang diajukan oleh analisis sistem. Berbagai alternatif sistem informasi yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pemakai informasi. Penyajian dari lebih dari satu alternatif desain yang dimaksudkan. Untuk kemungkinan pemakai informasi melakukan pilihan di antara alternatif desain yang disajikan oleh analisis sistem. Yang kedua, menunjukkan betapa pemakai informasi bahwa setiap alternatif desain sistem memiliki dampak signifikan yang berbeda terhadap organisasi. Sebagai contoh, desain sistem informasi A memenuhi 90% persyaratan yang ditentukan oleh pemakai informasi,
Namun biaya pengembangan sistem informasi tersebut lebih mahal 40% dibandingkan dengan desain sistem informasi B. Yang ketiga, sumber daya yang diperlukan untuk mengimplementasikan dan mempertahankan masing-masing alternatif desain sistem. Dan yang keempat, asumsi-asumsi kritis atau masalah-masalah yang belum terpecahkan yang mungkin berdampak terhadap desain final sistem informasi. Dan lalu di sini ada penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar. Berdasarkan hasil diskusi antara pemakai informasi dengan analisis dalam penyajian usulan desain secara garis besar dan evaluasi sistem, kemudian membuat laporan final desain sistem secara garis besar. Dalam tahap ini, analisis sistem melakukan desain rinci untuk masing-masing blok bangunan sistem informasi menjadi bangunan sistem informasi yang mampu memenuhi kebutuhan informasi para pemakai. Jika misalnya dalam tahap desain secara besar, sistem informasi dirancang untuk menghasilkan laporan umur piutang dalam tahap desain rinci, analisis sistem merancang format laporan, isi laporan, distribusi laporan, pisah batas yang dipakai sebagai bahan laporan, dan pengendalian atas laporan. Hasil desain rinci sistem informasi ini disajikan oleh analisis sistem dokumen tertulis yang disebut dengan laporan final desain sistem secara rinci. Nah, di sini juga yang terakhir ada konversi sistem. Ada 4, yaitu yang pertama konversi langsung, yang kedua konversi paralel, yang ketiga konversi modular, dan yang keempat yaitu konversi phase in. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.